Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam pada saat Anda mendengarkan kuliah ini. Ya, sebenarnya bukan kuliah tapi lebih ke arah pengantar ya. Kuliah saya nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, tanggal 25 Agustus ya. Uh, Kisaran pukul 8 sampai dengan pukul 10. Saya melakukan hybrid ya, jadi ada yang dalam offline tapi ada juga yang online ya. Ya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dr. Lucky Beliantina. Anda di sini mahasiswa yang baru pertama ya. Jadi baru masuk nih ya. Untuk itu sebenarnya saya ucapkan selamat datang. Anda calon-calon dokter junior ya. Jadi sebagai ya itu tadi ya, calon dokter ya Anda udah harus bersiap diri ya, walaupun baru semester 1 ya. Nah, di sini mungkin di antara kalian memang masih banyak ya yang masuk ke jadi dokter itu bukan karena keinginan sendiri atau yang lainnya. Terlepas dari itu semua, Anda sekarang sudah berada di sini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat juga telah diterima di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Di sini Anda akan belajar ya selama lebih kurang 6 tahun ya, 6 tahunan untuk menjadi seorang dokter. Nah, dokter itu merupakan satu profesi yang cukup mulia ya. Jadi ya sebenarnya hanya orang-orang terpilih saja yang bisa masuk untuk menjadi seorang dokter. Dan kebetulan Anda beruntung saat ini ya. Anda sudah terpilih untuk menjadi calon dokter. Baru calon ya. Jadi harus tetap berusaha ya untuk menjadi seorang dokter karena seorang dokter itu berat ya. Baik dalam pembelajaran maupun setelah menjadi dokternya. Jadi jangan Anda mengharap ya nanti kalau udah lulus jadi dokter Anda bisa lebih mudah, lebih gampang, lebih segala macam. Oh, itu akan lebih berat lagi karena Anda akan bergumul dengan berbagai macam kasus pada pasien-pasien Anda. Kemudian juga Anda harus bersiap diri bersaing dengan sesama dokter ya, baik itu dokter senior maupun dokter junior ya. Persaingan di sini harus persaingan yang sehat, di mana masing-masing itu mengandalkan keilmuannya. Karena sebenarnya dokter itu adalah seorang terapis atau pengobat ya. Jadi kalau dalam bahasa bahasa awamnya itu adalah tabib ya, atau mungkin kalau bahasa ini awamnya banget ya, bahasa kunonya tuh dukun gitu ya, dukun obat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang di sini dokter itu punya strategi masing-masing ya, tapi mereka punya keilmuan tersendiri ya, dimana yaitu didapat dari pembelajaran mereka selama belajar menjadi seorang dokter. Baik itu dokter yang pertama adalah dokter umum, atau kemudian nanti dilanjut menjadi seorang dokter spesialis. Atau bisa juga nanti Anda lebih ingin untuk menjadi seorang peneliti atau misalnya dosen atau yang lainnya. Nah, itu juga nanti mendapatkan pembelajaran ya. Nah, dari situlah keilmuan itu bisa Anda dapat ya. Nah, dari situ Anda nanti akan menyaring sendiri gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda punya punya style, punya gaya masing-masing dalam mengobati pasien ya. Obat yang Anda berikan, dosis yang Anda berikan, lalu kemudian jenis terapi yang Anda pilih itu tiap tiap dokter akan berbeda. Nah, yang terpenting kita punya punya base itunya ya, ilmu dasarnya. Nah, itu ya, itu jangan sampai terlupakan. Nah, saya di sini ya jadi dosen sudah lebih kurang dari tahun 2001 sampai sekarang, jadi udah hampir 20 tahun lebih ya. Dan mengajarnya itu aja, yaitu anatomi ya. Seperti halnya juga Anda ya, mungkin ada beberapa di antara Anda yang kecemplung saat ini di Fakultas Kedokteran itu ya mungkin karena ya tadi permintaan orang tua atau yang lainnya ya. Nah, tapi itulah yang menjadi dasar Anda. Lagi-lagi ya kembali pada diri Anda. Alasan Anda menjadi seorang dokter itu apa? Ya. Banyak sih ya. Jujur aja saya dulu waktu jadi dokter juga pasti bilang saya jadi dokter itu karena
permintaan orang tua. Daripada nggak kuliah, bengong, disuruh kawin malah ribet ya jadinya ya. Ya udah ngikut aja dah, yang penting kuliah ya. Nah, itulah yang menjadi dasar kita ya. Kalau kita sudah berkomitmen, kita masuk, kita ingin kuliah dan yang lainnya, berarti kita harus yaitu tadi mendalami keilmuan yang kita ambil atau kita pilih gitu ya. Bukan dipilih sebenarnya ya, tercemplung lah istilah kata begitu ya. Jadi mungkin kalau diantara kalian juga ada yang merasa seperti itu, ya sama nih, saya juga seperti itu. Tetapi karena saya sudah komit ya di sini ya menjadi seorang dokter, ya saya harus belajar, saya harus buktikan ya. Orang tua saya sudah memberikan investasi kepada saya dan saya harus membuktikan bahwa mereka tidak sia-sia ya. Demikian juga dengan Anda, masuk ke kedokteran di situ nggak murah ya. Masuk sebagai seorang dokter itu mahal ya. Anda sekarang aja masuk per semester aja udah berapa ya. Itu yang harus menjadi dasar terutama ya, sehingga Anda bisa mengasah diri Anda untuk bisa menjadi seorang dokter yang baik ya. Nah, dokter itu sebenarnya mempunyai tugas mulia, yaitu ya tadi menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa, yaitu nyawa dari pasiennya ya atau sesama manusia lainnya ya. Merupakan tugas mulia yang kalau dihitung-hitung secara pembayaran tuh nggak akan ada yang bisa membayar ya. Makanya itu kadang-kadang ya mungkin keilmuan lain sering melihat bahwa kita kok bayarnya lebih mahal. Sebenarnya kalau dihitung-hitung nyawa seorang itu sebenarnya tidak bisa ada yang menghargai gitu ya. Jadi kalaupun kita tuh dihargai berapapun sebenarnya kita harus terima ya. Jadi nggak bisa kita bilang oh ini 1 juta, 2 juta, nggak bisa ya. Nah, tetapi ya itu tadi itu lebih ke arah pengabdian. Untuk bisa seperti itu Anda butuh pengetahuan. Pengetahuan ini sangat kuat sekali dan menjadi dasar Anda, menjadi apa ya istilah kata yang menyokong Anda nanti. Nah, kalau yang menyokong atau yang mendukung Anda untuk menjadi seorang dokter itu lemah, maka jangan salahkan kalau nanti Anda ke depannya ya semakin naik tingkat tuh akan mengalami kesulitan. Ya. Salah satu pengetahuan yang mesti harus Anda tahu itu ya karena Anda mengobati seorang manusia ya Anda harus tahu ya apa yang ada dalam tubuh manusia. Ya, kalau Anda seorang dokter hewan ya mungkin Anda harus mengetahui semua hewan. Ya. Nah, itu lebih sulit ya daripada manusia. Kalau manusia cuma satu, makhluknya satu, ya. Walaupun berevolusi manusia itu, tapi evolusi yang ditimbulkan saat ini masih belum ada apa ya? Ada pemberitaan lebih lanjut yang menyimpang dari ini. Kecuali kalau memang dia ada rekayasa genetika. Ya. Beda dengan hewan. Hewan itu banyak jenisnya. Ya. Mamalia, unggas, reptil, dan yang lainnya. Sebagai seorang dokter hewan, dia harus mengetahui itu semua. Makanya Anda juga jangan menyepelekan ya. Jadi kalau misalnya teman Anda yang masuk dokter hewan ya, salah satunya tuh anak saya juga tuh ya. Itu juga nggak segampang yang Anda pikir ya. Lebih sulit malah mereka itu ya. Karena kalau manusia masih bisa ditanyain, tapi kalau hewan gimana? Mau nanya siapa? Ya. Masa ditanyain pus sakit apa pus dia ngeyong terus memang dibilang sakit perut gitu nggak bisa kan itu ya. Makanya kalau Anda menjadi seorang dokter itu Anda juga harus bisa mempunyai itu ya peran untuk komunikasi untuk mengetahuinya. Jadi pengetahuan itu yang menjadi dasar. Nah karena Anda ini manusia ya dalam hal ini adalah dokter umum yang akan mengobatinya maka Anda harus mengetahui itu ya yaitu tubuh manusia. Itu menjadi pengetahuan dasar. Nah, tubuh manusia yang Anda akan pelajari nanti mulai dari bagian makros sampai dengan mikros, dari bagian besar sampai dengan bagian yang kecil. Anatomi merupakan bagian ilmu yang mempelajari bagian yang besar atau makrosnya. Ya. Nah, di situ nanti Anda akan belajar berbagai macam hal, ya. Nah, mungkin sewaktu SMA Anda sudah pernah dapat ini ya. Makanya Anda mungkin bertanya, apa sih sebenarnya anatomi apa sama dengan biologi pada saat SMA? Ya, hampir sama. Hanya saja kalau pada biologi Anda membahas pada hampir keseluruhan makhluk ya. Yaitu bisa pada manusianya, bisa pada hewan ya, bisa pada tumbuhan, itu bisa semuanya. Tetapi
kalau pada saat ini kita membatasi lebih pada tubuh manusianya. Nah, jadi itulah yang mungkin yang harus Anda Anda perhatikan atau Anda pelajari lebih lanjut ya. Nah, pada anatomi ini ya, nanti Anda membutuhkan beberapa macam atau beberapa hal yang harus Anda persiapkan dalam mempelajari anatomi itu tadi. Apa saja itu yang dibutuhkan untuk belajar anatomi? Ya, sebenarnya banyak hal ya, tetapi setelah saya pelajari lebih lanjut ya, hal yang harus Anda siapkan pertama adalah buku. Minimal Anda harus mempunyai buku atlas ya. Atlas di sini adalah buku yang mempunyai gambar-gambar bagian-bagian terkecil dalam tubuh manusia itu. Namanya apa ya, terus kemudian nanti Anda akan pelajari itu semuanya ya. Jadi buku atlas itu nanti minimal harus Anda punya. Atlas apa aja yang wajib harus dimiliki, nanti pada kuliah saya akan saya berikan lebih lanjut ya. Lalu juga seorang pengajar atau dosen ya. Di kami kebetulan anatomi di sini digawangi atau kita itu terdiri dari wanita-wanita tangguh ya. Jadi seluruh dosen anatomi di sini adalah wanita. Ya. Itu tadi ya. Padahal sebenarnya kalau anatomi itu memang bagusnya diampunya pada laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ternyata di kami itu wanita yang berperan penting ya. Nanti dosen siapa saja yang akan mengampu pada anatomi nanti juga akan saya sampaikan atau saya berikan pada kuliah saya yang akan diberikan pada hari Kamis nanti ya, minggu depan. Selain itu Anda juga harus perlu kemauan dan memori Anda. Kemauan tuh apa sih? Anda tuh kalau belajar itu harus niat. Niat dok, tapi ya gimana ya, kalau misalnya terganggu ya kadang ngantuk. Nah itu sebenarnya sih belum niat-niat banget ya. Jadi niatin di sini apalagi untuk anatomi ya. Anda belajar tuh nggak bisa cuma sekali lihat, sekali baca tuh nggak bisa. Tapi harus terus menerus diulang. Saya aja sampai detik ini aja masih terus belajar ya, belajar untuk menghafal bagian-bagian dari anatomi tubuh. 20 tahun bukan waktu yang sangat lama ya. Itu merupakan waktu yang masih singkat bagi saya. Tidak semua bagian itu bisa saya hafal dengan detail ya. Padahal saya di sini sudah S2 malah ya. Tetapi tadi yang saya bilang, saya belajar secara perlahan, tiap hari saya ulang ya, setiap kali materi dalam proses pengajaran dan lainnya. Kebetulan di sini saya mengampu di 3 tempat yang berbeda ya, dan seluruhnya memang fakultas kedokteran ya. Jadi adanya kemauan ini membuat Anda bisa belajar dengan baik, terutama untuk anatomi ya. Lalu memori ya, ingatan itu sangat penting. Anda pun juga harus belajar ya. Anda itu tipe pembelajar seperti apa? Apakah Anda cukup dengan visual saja, Anda membaca saja? Atau Anda harus juga mengingat, mendengarkan, jadi Anda harus bicara? Atau Anda juga harus melakukan motorik atau gerakan menulis? Jadi tipe pembelajaran Anda itu akan sangat membantu pada proses pembelajaran anatomi. Apalagi anatomi jujur aja nih, hafalan itu sangat kuat ya. Jadi jika ingin Anda berhasil ya. Nah, untuk kuliah saya nanti hari Kamis, beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa macam, yaitu mulai dari posisi anatomika itu seperti apa, yang kita sebut planum atau bidang khayal pada anatomi itu apa saja ya, planum cardinale. Jadi bidang-bidang yang utama yang harus Anda tahu ya, karena nanti sangat berperan penting nanti pada proses waktu Anda melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Lalu terminologi anatomi, apa-apa saja sih ya, nama-nama apa saja ya, entah itu bagian kanan, kiri. Jadi sebagai seorang dokter tuh Anda mempunyai satu kelebihan khusus di mana Anda tuh nggak bisa untuk ngomong bagian kanan, bagian kiri itu nggak bisa. Sebenarnya kita harus bicara secara Latinnya atau secara, karena bahasa anatomi itu adalah bahasa universal. Ya, jadi pada saat nanti kalau misalnya Anda sampai merujuk pasien ke luar negeri dengan menggunakan diagnosis tertentu, di situ diagnosis itu akan segera diketahui oleh dokter yang berada di tempat yang berbeda dan jauh, mungkin di luar negeri atau yang lainnya.
Jadi itu yang harus Anda ingat ya. Lalu kemudian kita juga akan belajar per regio atau bagian-bagian dari tubuh itu sendiri. Jadi tubuh nanti terbagi menjadi berbagai bagian tertentu, dibelah-belah lagi. Kenapa? Untuk memudahkan Anda untuk bisa belajar dengan baik. Ya. Jadi dan yang terakhir itu Anda akan belajar tentang linea anatomika atau garis-garis anatomi yang di situ sangat penting nanti juga dan mempunyai fungsi klinis ya. Di situ nanti Anda akan belajar banyak tentang anatomi itu bagaimana ya. Dan nanti setelah kuliah saya ini nanti Anda akan bertemu kami sampai semester 7 ya kalau nggak salah nih ya. Jadi Anda masih akan bertemu kami sampai semester 7 dengan anatomi ya. Anatomi merupakan dasar atau fundamental atau masuk ke dalam basic Anda yang akan menyokong Anda menjadi seorang dokter yang baik ya. Anda mau jadi dokter apa? Dokter bedah? Wah, anatomi penting sekali. Anda mau jadi dokter kebidanan? Apalagi itu juga sangat penting sekali. Untuk membantu proses kelahiran, Anda harus tahu bagian-bagian mana ya, yang tersempit, yang terluas dari sebuah panggul. Ya. Anda menjadi dokter anak? Wah, itu juga lebih sulit. Kenapa? Karena bagian-bagian anak masih belum bertumbuh dengan baik atau bertumbuh dengan sempurna. Masih akan berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, untuk itu Anda juga harus tahu bagian-bagian tubuh mana, ya. Lalu untuk menjadi seorang dokter apa? Dokter kulit. Oh, itu juga lagi, ya. Jadi semua yang nanti Anda akan menjadi impian Anda menjadi seorang dokter itu mempunyai dasar anatomi yang kuat, ya. Jadi saya minta tolong sekali di awal pembelajaran ini, saya minta Anda untuk mencari tahu dulu ya bahan-bahan tadi ya. Baca ya, tanya boleh dengan kakak seniornya atau baca di buku sendiri juga boleh ya. Tapi wajib bagi Anda semua untuk memiliki buku atlas. Terserah ya, mau dalam bentuk fisik atau mau dalam bentuk digital. Tapi Anda wajib harus mempunyainya. Karena nanti pada waktu praktikum Anda harus membawa buku atlas tersebut. Buku atlas itu sangat membantu sekali pada saat nanti Anda bertemu dengan organ-organ kadaver ya. Kadaver itu sering kita sebut sebagai mayat ya. Itu kadaver-kadaver itu nanti Anda akan temukan. Dan memang di laboratorium anatomi UPN di sini seluruhnya hampir asli kadaver manusia asli ya. Jadi saya minta tolong dengan sangat belajar dengan baik, belajar dengan tekun, fokus ya. Saatnya Anda bisa bermain-main ada, tapi saatnya Anda harus belajar juga ada. Saya minta tolong ya, dengan masuknya Anda menjadi seorang mahasiswa kedokteran, mulailah bersikap sebagai seorang dokter ya. Jadi sampai bertemu lagi nanti pada hari Kamis tanggal 25 Agustus ya, berkisar antara pukul 8 sampai dengan pukul 10. Saya akan mengadakan kuliah hibrid dalam bentuk offline dan dalam bentuk online. Oke, demikian ya sekedar kuliah atau sekedar pengantar. Sampai bertemu pada kuliah saya ya yang akan datang. Saya minta Anda sudah mulai membaca bukunya dan saya minta Anda juga sudah mempunyai buku tersebut ya. Terima kasih sebelumnya ya, sampai bertemu saya pada hari Kamis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.